PGRM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. PGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Z dan milenial. Hai, salam sip punya. Planning well, living well. Guys, saya ingin ulangi lagi mengenai income. Kita bicara mengenai income ya. Karena semua berawal dari income. Turun ke hati. Ada lagu tuh seperti itu tuh. Oke, baiklah. Bicara kesejahteraan keuangan adalah bicara imbal hasil yang ekuivalen dengan income. Apapun aset yang Anda miliki, itu bisa, maksud saya aset bergerak maupun tidak bergerak, itu bisa dikonversikan menjadi nilai ekonomis. Dan nilai ekonomis kalau dijual atau di exercise bahasa ekonominya itu menjadi income buat kita. Oke, nah kalau income itu yang kita dapat itu adalah menghasilkan sesuatu kekuatan atau daya beli bagi kita. Daya beli. Nah, income itu tahu nggak sih selalu berhadapan head to head dengan apa? Mungkin Anda sudah bisa menyebut, sebagian dari Anda sudah bisa menyebut. Head to head dengan inflasi. Jadi, kalau income memperkuat daya beli, inflasi menurunkan daya beli. Mereka selalu bertempur di titik itu, gitu loh, income dan inflasi. Oke? Nah, agar jelasnya, bisa kita lihat di slide yang ini. Ya, pertama, sejalan dengan waktu, pengeluaran kita meningkat. Pasti, ya. Karena usia kita meningkat. Tetapi selain karena usia meningkat, kebutuhannya bertambah banyak, harga pun meningkat karena faktor I atau inflasi. Ya, maka uang kita harus kita tambah untuk memenuhi itu. Biasanya awal-awalnya Gen Z, milenial masih nggak ada masalah dengan peningkatan biaya tersebut. Tetapi kalau di slide berikutnya kita lihat, banyak sekali yang sudah terjadi berdasarkan data historis, akhirnya dia mengalami defisit nih. Lihat di slide berikutnya ini. Income meningkat, tetapi pengeluarannya lebih kencang daripada income-nya. Ya, itu membuat dia jadi defisit atau di sisi yang merah, warna merah ini. Nah, ini yang berbahaya bagi kita semua. Makanya dengan perencanaan yang baik, kita akan berusaha untuk seperti ini, seperti slide yang seperti ini, yang berikut ini. Jadi kita bikin income itu di atas pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran di atas income. Nah, begitu ya. Saya ingin jelaskan bahwa faktor inflasi ya di luar kita punya otomatis kita peningkatan karena kita tambah usia, pengeluaran kita meningkat, tapi harga barang pun ikut meningkat. Ya. Sedikit saya jelaskan mengenai inflasi. Inflasi itu akan menggerus kemampuan daya beli kita baik barang maupun jasa. Dia dihitungnya, kalau Anda melihat tabel inflasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Biro Pusat Statistik yang setiap bulan mereka rilis gitu ya. Nah, itu perhitungannya adalah geometrik return dia disebutnya. Geometrik itu bentuk ya. Jadi berbeda dengan aritmetik. Misalnya begini. Kalau misalnya ada angka aritmetik 3, 2, dan 5. Kalau dijumlahkan kan 10 ya. Kalau rata-rata aritmetik 10 dibagi 3, ya 3,33. Tapi kalau geometrik beda, 2, 3, 5 sama angkanya, tetapi sudah dihitung dari pertama. Jadi misalkan gini, kalau tadi yang atas itu rata-ratanya 5, jadi pengaruhnya efeknya 5%. Misalnya kita biar gampang ngitungnya ya, 100 efeknya 5, berarti tinggal 95. Tapi kalau geometrik, 100 dipotong 2 tinggal 98. 98 dipotong lagi 3. Nah, itu. Di berikutnya 9 berapa? 95 dipotong lagi 5 itu 90. Jadi efeknya akan lebih besar terhadap kalian guys, inflasi itu. Karena geometrik menghitungnya. Oke lah, kita nggak usah bicara matematik pusing. Tapi Anda cukup tahu aja bahwa perhitungan inflasi itu cukup signifikan terhadap kemampuan belanja atau daya beli kita. Nah, untuk mengatasinya bagaimana guys? Mengatasinya adalah 1, efisiensi, 2, efisiensi, dan 3, efisiensi dari spending atau pengeluaran kita. Ingat, di slide yang lampau, kita hanya berpikir income kita hanya 90%. Itu wajib, karena 10% sudah otomatis masuk ke dalam investasi.
perhitungan investasi juga geometrik, makanya geometrik lawan geometrik. Jadi mereka bisa bertempur tuh antara income dan investasi. Jadi guys, Anda bisa mengukur apakah saya tambah kaya dari hasil investasi saya atau tidak. Bukan dari kenaikan gaji, karena gaji itu akan dipakai untuk belanja. Tetapi dari hasil investasi Anda bisa tumbuh nggak sih di atas inflasi? Di mana negara Anda tinggal. Anda tinggal di Indonesia, dalam setahun, inflasi Indonesia berapa? Investasi Anda tumbuh nggak di atas itu? Kalau investasi Anda masih di bawah itu, ya tadi udah tahu ya hitungnya geometrik ya, berarti Anda masih amsyau, kata orang bahasa sana lah, gitu loh. Kalau di atas itu, Anda dapat cuan. Nah, mau cuan apa amsyau? Cuan kan pastinya. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan, bahwa perhatikan efisiensi dari income Anda kemana aja, yang prioritas apa, dan lakukan investasi yang tepat. Karena inflasi head-to-head dengan income Anda, dan dihitung secara geometrik. Jadi, ini berpotensi besar menggerus income Anda, juga berpotensi besar menambah income Anda. Tinggal Anda pilih, mau tergerus atau mau bertambah. Terima kasih. Salam sip punya. Planning well, living well.